di dalam satu majelis yang insya Allah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di majelis yang penuh keberkahan ini, majelis yang dihadiri oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini, untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di malam hari ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita cita-citakan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Allahumma amin. Asatidal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan al-hukmu asy-syar'i, jadi hukum syariah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas takrif atau definisi dari hukum syariat. Di al-hukmu asy-syar'i itu adalah khitabus syari' al-muta'allaq bi af'alil ibad bil iktidai awit takhiri au bil wati. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Jadi yang dimaksud dengan hukum syariah itu adalah khitabus syari'. Jadi khitab itu artinya seruan, perintah dari asyari. Syari ini artinya pembuat hukum. Tentu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit ingin saya jelaskan mengapa di dalam takrif ini digunakan istilah asyari, bukan Allah, bukan khitabullah begitu. Ini supaya tidak dipahami bahwa dalil syariah atau khitabus syari atau dalil syariat itu hanya Al-Qur'an. Nanti kalau didefinisikan dengan khitabullah itu seakan-akan yang layak untuk dijadikan dalil syariah itu hanya Al-Qur'an. Padahal dalil syariat itu kan, misalnya ya Pak Haji, sehat Pak Haji. Jadi dalil syariat itu mencakup juga sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ini kan secara umum adalah perkataan, perbuatan, dan juga persetujuannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran, meskipun dari sisi makna itu bersumber dari Al-Quran, akan tapi dari sisi lafadz berasal dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalil syariat itu ada ijma'. Jadi ijma' sahabat itu yang terpilih, pendapat yang terkuat. Nah, ijma' sahabat ini tentu kalau didefinisikan dengan khitabullah itu mungkin orang agak kurang bisa menerima. Makanya yang tepat itu dengan menggunakan istilah khitabus syari'. Jadi pembuat syariat, supaya bisa mencakup sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga ijma' sahabat, dan juga qiyas itu yang keempat. Makanya didefinisikan dengan khitabus syari'. Kemudian ada al-muta'allaq bi af'alil ibad. Karena memang cakupan dari pembahasan hukum syariah itu adalah perbuatan manusia, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu dibahas dalam bab akidah. Memang ini kajiannya rada sedikit agak serius ya Pak Dar ya. Nah, ini memang ini harus harus dipelonco ya. Karena sudah lama hilang nih. Padahal setiap malam tuh saya rindukan begitu. Ya. Iya. Memang ini kita kalau belajar itu harus fokus. Harus fokus. Panjenengan supaya belajarnya itu memberikan manfaat, kata para ulama. Jadi belajar itu yang pertama harus husnul istima'. Husnul istima' itu mendengar yang baik. Jangan sampai jenengan salah dengar. Khawatirnya kalau salah dengar, nanti salah persepsi, salah paham. Makanya harus husnul istima'. Husnul istima' ini hanya bisa didapatkan ketika seseorang itu fokus. Kalau bahasa modernnya itu fokus. Husnul istima'. Jadi harus husnul istima'. Kemudian yang kedua itu adalah al-fahmu. Jadi harus memahami. Bukan hanya fokus, tapi memang paham. Kalau nggak paham, nanti bertanya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau boleh saya ngalor ngidul dulu nih ya. Jadi yang kedua itu al-fahmu. Kemudian yang ketiga
Kalau pengen lebih bermanfaat adalah al-hifdzu. Al-hifdzu itu artinya dihafalkan. Jadi jenengan berusaha untuk menghafalkan. Ilmu itu memang harus dihafalkan, bukan dicatat gitu atau di buku ya. Ilmu itu bukan ada di dalam buku, tetapi ada di dalam akal pikiran kita. Sehingga kalau buku kita taruhlah misalnya hilang atau terbakar, rusak, maka ilmu itu tetap ada, tetap kita punya karena kita sudah hafal. Kemudian yang ke berikutnya itu adalah al-amalu. Jadi kalau kita belajar itu harus diamalkan. Nggak boleh panjenengan belajar itu hanya ingin belajar saja, tapi nggak mau mengamalkan, nggak mau mempraktekkan. Pak, karena apa? Karena tujuan utama kita belajar itu adalah sampai untuk diamalkan, supaya amal perbuatan kita itu sejalan dengan ilmu. Dan yang terakhir itu adalah didakwahkan atau disebarkan. Kita kata para ulama seperti itu. Baik, jadi kajian malam hari ini memang membutuhkan satu fokus ya, satu fokus supaya kita memang betul-betul bisa memahami. Jadi al-muta'alaq bi af'alil ibad. Jadi hukum syariat itu berhubungan dengan perbuatan hamba, perbuatan hamba atau perbuatan dari manusia. Memang begini, mengapa disebut definisinya juga bi af'alil ibad, kok bukan bi af'alil insan, itu juga ada penjelasannya. Karena yang diseru oleh hukum syariat itu sebetulnya juga dari kalangan bangsa jin juga, bukan hanya manusia. Di Al-Qur'an kan disebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah itu artinya menjalankan perintahnya Allah. Berarti dari sisi pembebanan hukum itu sebetulnya jin itu juga terkena pembebanan. Tetapi begini, mengapa kok hukum-hukum yang terkait dengan jin itu nggak dibahas misalnya? Karena hampir kebanyakan khitab di dalam Al-Quran, khitab syari, termasuk jam sunnah, itu berbicara pada konteks manusia. Sehingga fokusnya itu hanya kepada af'alul ibad, itu maksudnya adalah kebanyakan adalah manusia. Tapi mengapa dipilih al-ibad? Karena memang secara umum tadi jin itu juga masuk di situ. Jadi af'al ibad bil iktidoi awit takhiri. Kemarin kita sudah membahas tentang iktidoknya dan takhirnya. Takhir itu artinya pilihan, memilih. Jadi perintah Allah yang ditujukan agar kita itu memilih antara mengerjakan atau meninggalkan satu perbuatan, sehingga jatuh hukumnya jadi mubah di situ. Kalau iktidha kemarin sudah kita bahas, kemudian muncul ada hukum ya, ada hukum ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada makruh, dan ada haram. Kemudian yang terakhir itu aubil wat'i. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang hukum wat'i atau ahkamul wat'i. Nah, kalau kemarin ini boleh saya tulis lagi ya, angker sekalian untuk mengingatkan kita. Oh, di sini aja. Nggak apa-apa, di sini aja. Jadi yang disebut dengan al-hukmu asyari itu definisinya adalah ini khitabus syari' al muta'allaqu bi af'alil ibad, bi af'alil ibad bil iktidoi au bitakhiri au bil wati. Nah, di sini. Kemarin kita mengenal ada dua klasifikasi. Jadi hukum syariat itu mengkaji dua hal. Jadi yang pertama ada ahkamut taklifi, ya. Ahkamut taklifi.
taklifi, ya. Dan ada ahkamul wat'i yang akan kita bahas. Jadi kalau ahkamu taklif itu gampangnya itu membahas apa hukum dari perbuatan itu. Ya contoh misalnya apa hukum sholat duhur? Wajib. Apa hukum sholat duha misalnya? Itu hukumnya sunnah. Nah pembahasan seperti itu disebut dengan ahkamu taklifi. Membahas hukum-hukum taklif. Taklif itu artinya dibebankan. Nah sedangkan ahkamul wati, nanti insya Allah kita akan bahas secara lebih rinci, itu membahas tentang pelaksanaan dari hukum taklifi. Pelaksanaan atau penyempurnaan dari hukum taklifi. Contoh seperti ini contoh. Apa hukum sholat duhur? Kita jawab wajib. Nah ini masuk dalam, kita mengatakan wajib itu masuknya di sini. Ahkamut taklifi. Tapi kapan sholat duhur dikerjakan? Itu harus membahas yang di sini. Sholat duhur itu nggak boleh dikerjakan sembarangan. Meskipun dia wajib, itu hanya bisa dilaksanakan kalau panjenengan ngerti ahkamul wat'i juga. Jadi satu contoh ahkamul wat'i itu ada sababu. Sebab dilaksanakan sholat duhur itu kalau matahari sudah tergelincir atau sudah masuk waktunya. Sholat duhur itu wajib hukumnya. Untuk mengerjakan sholat duhur, sholat sendiri itu punya syarat sahnya. Di antara syarat sah sholat itu adalah wudhu. Jadi pembahasan syarat itu masuk dalam ahkamul wat'i gitu. Sholat itu hukumnya wajib, baik bagi laki maupun perempuan. Tapi kalau perempuan terkena haid, berarti perempuan itu terhalangi. Nggak bisa melaksanakan, bahkan nggak boleh melaksanakan hukum taklifi tadi. Karena dia terkena halangan. Halangan itu manik, istilah ahkamul wat'inya. Nah kita akan bahas kayak gitu. Kira-kira paham ya insya Allah ya. Nah kira-kira gitu, baik. Ahkamul wat'i atau hukum-hukum wat'i. Apa yang dimaksud dengan hukum wat'i atau ahkamul wat'i? Kalau ahkam itu artinya bentuk jamaknya. Hukum wat'i adalah hukum yang ditetapkan untuk menjelaskan perkara-perkara yang berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum syariat dan penyempurnaannya. Hukum wat'i itu ada 5 macam. Yang pertama, sebab. Kalau bahasa Arabnya as-sababu. Kemudian yang kedua adalah asyartu atau syarat. Bentuk apa? Jamaknya itu syurut ya. Asyartu ada asyurut, syarat-syarat. Dan ketiga adalah halangan, mani ya. Keempat itu ada sah, batal atau boleh batil ya, dan fasad atau fasid. Dan yang kelima itu azaim dan rukhsah, keringanan. Ya rukhsah itu contoh kalau misalnya panjenengan safar dari Depok ke Bandung, itu jarak safarnya sudah 80 di atas 100 kilometer. Panjenengan boleh mengambil keringanan, rukhsah. Jadi sholat duhurnya di jamak qashar. Sholat duhurnya 2 rakaat, kemudian sholat asarnya 2 rakaat. Panjenengan boleh mengambil di waktu apa? Sholat duhur atau sholat asar. Takdim, takodim atau takhir gitu. Baik ya. Jadi itu. Ini saya kutipkan dari kitab usul fikih. Jadi hukum wat'i itu adalah hukum yang ditetapkan untuk menjelaskan ya, perkara-perkara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum syariat. Kalau hukum syariat tadi, ahkamul taklifinya itu tadi. Dan juga penyempurnaannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah as-sababu atau sebab. Apa yang dimaksud dengan as-sababu atau sebab? Menurut istilah ulama usul fikih, sebab itu adalah sifat dohir yang ditetapkan oleh dalil-dalil syariat yang keberadaannya menjadi sebab dilaksanakannya sebuah hukum. Contohnya, tergelincirnya matahari ke arah barat menjadi sebab dilaksanakan sholat duhur. Jangan kalau sekarang sholat duhur Pak Dar nggak boleh ya, kerajinan gitu namanya. Berarti nggak ngerti ahkamul taklif, ahkamul
wati. Oh, ini wajib sholat duhur, iya, nggak ada keraguan. Cuma kalau panjenengan laksanakan sekarang, jenengan itu tidak berbuat sesuai dengan hukum syariat, terutama hukum wad'i. Di Al-Quran disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini keramatnya sholat subuh ya, al-mukarramun sekalian. Nah, jadi sholat duhur itu baru bisa dilaksanakan, kewajiban sholat duhur itu baru bisa ditunaikan ketika matahari itu sudah tergelincir dari titik kulminasinya. Kan kalau titik kulminasi itu malah nggak boleh sholat panjenengan. Itu termasuk waktu yang dilarang sholat. Pas matahari itu di tengah-tengah, pas matahari terbit itu juga nggak boleh panjenengan sholat. Atau sesudah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu tidak boleh kalau di mazhab Syafi'i. Sholat melakukan sholat itu dilarang. Sesudah asar juga sama, itu pendapat muktamadnya, nggak boleh mengerjakan sholat. Kemudian yang contoh berikutnya itu adalah ru'yatul hilal di bulan Ramadan menjadi sebab dilaksanakan puasa Ramadan. Nggak ada keraguan, puasa Ramadan, siam Ramadan hukumnya adalah wajib. Tapi kapan dilaksanakan? Harus melihat bulan 1 Ramadan dulu. Kalau belum, ya nggak boleh dikerjakan. Kalau dimasuk di bulan Sya'ban itu kan semuanya ru'yat ya, melihat bulan, memantau bulan. Itu kalau nggak berhasil melihat bulan, besoknya nggak boleh mengerjakan puasa, harus digenapkan menjadi 30 hari. Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Maksudnya memantau hilal. Dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Tapi jika pandangan kamu terhalang oleh mendung, genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Tapi kalau tanggal 29 Sya'ban itu panjenengan berhasil melihat bulan, berarti besok paginya sudah puasa, karena itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Di Al-Quran, dalilnya ada di Al-Quran juga. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi kalau maksudnya mukim, kalau safar kan tidak harus diberi rukhsah ya, diberi keringanan. Kalau safar panjenengan boleh mengambil rukhsahnya, nggak puasa, cuma nanti harus diganti. Kemudian contoh yang ketiga adalah terpenuhinya nisab ya. Itu menjadi sebab dilaksanakannya kewajiban zakat. Zakat itu hanya wajib ketika harta seseorang muslim itu sudah mencapai nisab. Kalau belum senisab gimana? Nggak ada kewajiban zakat. Nggak boleh panjenengan gini, karena ini mungkin karena saking pengennya berzakat. Ini kalau saya nunggu nisab ini, wah kelamaan bisa jadi, nggak jelas ini kapan sampai nisabnya. Dan membayar zakat itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebab dilaksanakannya zakat itu adalah nisab. Harta itu harus sudah 1 nisab. Makanya di dalam hadis, ini hadis dari Imam Bukhari misalnya terkait dengan zakat emas dan perak ya. Nabi mengatakan walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka isyruna dinaron. Tidak ada kewajiban atas kamu, maksudnya membayar zakat, yakni zakat emas, sampai kamu memiliki 20 dinar. Berarti batas pembayaran zakat untuk emas itu adalah 20 dinar. Kalau sudah punya 20 dinar, berarti udah siap-siap nih.
karena nanti ada syarat haul juga, ditunggu haul. Jadi 20 dinar itu nisab itu bisa bisa apa tetap sempurna, nggak pernah berkurang sampai selama 1 tahun gitu. Harus ada haulnya juga ya. Jika milikmu sudah 20 dinar dan cukup masa 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Zakatnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim setengah dinar. Ini contoh aja ya. Kemudian di dalam zakat onta, laisa fi maduna khomsin daudin sodakotun, tidak terkena zakat untuk jumlah onta kurang dari 5 ekor. Jenengan walaupun pengen berzakat, tapi kalau ontanya belum sampai 5 ekor, nggak bisa dizakati. Kambing itu mencapai 40 ekor kalau kambing. Kalau 39 ya belum, walaupun sudah 39. Kemudian kalau untuk apa namanya zakat biji-bijian itu adalah 5 wasak. Laisa bimaduna khamsati au sukin sodakotin. Sodako di situ maknanya adalah zakat, bukan sedekah nih. Baik, itu contohnya. Contoh sebab ya, yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu adalah syarat, asyart. Apa yang dimaksud dengan syarat? Menurut istilah ulama usul fikih, syarat adalah sifat dohir yang menyempurnakan perkara-perkara yang ditetapkan oleh masyrut. Masyrut itu yang disyaratkan. Atau menyempurnakan hukum pada masyrut. Contoh syarat sebagai penyempurna perkara yang ditetapkan oleh masyrut adalah haul pada zakat uang. Haul itu syarat, bukan sebab. Jadi sebab itu ya tadi nisab. Ya. Nah, pembayaran zakat itu di apa istilahnya di item-item tertentu itu mensyaratkan adanya haul. Kalau belum haul tidak dikenakan. Haul itu begini Al-Mukarram, ngitungnya itu pakai tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Jadi contoh begini, contoh haul itu. Ini terutama yang duitnya banyak nih. Pak Nur juga banyak loh Pak Nur. Padar juga banyak kan ya. Amin. Semuanya banyak duitnya insya Allah. Saya sebenarnya duitnya juga banyak saya. Iya. Cuma hidup itu kan pilihan ya. Ya. Misalnya gini, 1 Muharram 1446 Hijriah. Harta seorang itu sudah mencapai, taruhlah dia sudah mencapai nisab dari emas ya. Tadi berapa? 20 dinar. Dia punya duit 100 dinar. Berarti sudah lebih di atas nisab. Nah, nanti dia bayarnya itu di tahun berikutnya 1 Muharram 1447 Hijriah. Jadi nisab ini tidak pernah berubah, tidak berkurang. Kalau misalnya di tengah tahun itu hartanya jadi 15 dinar. Jadi 15 dinar. Berarti kan nisabnya sudah nggak ada ya. Itu nanti ini berarti nggak bisa dia bayar zakat lagi. Karena apa? Karena syaratnya harus haul. Haul itu artinya utuh, jadi dimiliki selama 1 tahun. Ya, nisab itu tidak pernah berkurang selama 1 tahun itu. Nanti kalau misalnya pada bulan Dul Qodah misalnya, Dul Qodah kembali jadi 20 dinar. Nah, hitungannya dimulai dari sini. Nanti dia bayarnya di Dul Qodah tahun 1447. Kalau nggak berkurang lagi, memang makanya zakat itu memang benar-benar untuk orang yang kaya. Iya, tapi kalau orang yang jahat gitu,
Biasanya nanti di tengah tahun dikurangin, gitu. Dikasih ke anaknya atau diapa, gitu. Supaya berkurang, ngakalin. Gitu. Tapi kita ini kan masa ngakalin Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan ini keterlaluan bener. Ya. Memang zakat itu benar-benar untuk orang yang kaya. Kalau bahasa Arabnya kan goni. Goni itu artinya orang yang nggak butuh. Jenengan udah nggak butuh apa-apa lagi. Itu orang yang kaya itu memang nggak butuh dia. Baik, itu contoh ya. Haul itu menyempurnakan pemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Jadi meskipun hartanya sudah mencapai nisab, tapi kalau di uang itu dia karena ada syarat haul, itu baru bisa dilaksanakan setelah haulnya juga sempurna. Kalau belum, juga belum berkewajiban melaksanakan zakat. Sedangkan kalau yang tidak mensyaratkan haul, begitu nisab, ya itu berarti sudah harus dibayarkan. Gitu. Kalau tidak ada syarat haulnya. Baik, ini contohnya ya. Jadi ini contoh saya bacakan ya. Jika uang yang sudah mencapai nisab tersebut tersimpan atau dimiliki selama 1 tahun, maka sempurnalah kepemilikan atas uang tersebut dan pada saat itulah zakat dikeluarkan. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini di dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang haul. Beliau bersabda yang artinya, jika kamu memiliki 200 dirham atau telah berlalu waktunya selama 1 tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak 5 dirham. Sedangkan contoh syarat sebagai penyempurna hukum pada masyrut itu adalah wudhu. Ya. Di dalam mengerjakan sholat itu kan ada syarat sahnya. Syarat sahnya itu harus bersih. Jadi suci dari hadas dan najis. Kalau di mazhab Syafi'i itu ribet al-mukarramun sekalian. Kalau jenengan baca kitab apa Matan Abu Suja. Matan Abu Suja itu ya sebetulnya kitabnya tipis tapi banyak yang mensarai. Jadi yang yang menjadi syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Nah, kalau orang berhadas berarti dia wajib wudhu, tergantung hadasnya ya. Kalau hadas besar ya berarti harus mandi besar ya, mandi junub. Kalau hadasnya hadas kecil cukup dengan wudhu atau pengganti wudhu yang tayamum misalnya gitu. Nah, wudhu itu menjadi penyempurna dari syarat tadi, sucinya badan pakaian dari sucinya seseorang dari hadas. Kalau najis itu cukup dihilangkan. Najis itu artinya kotoran. Kalau panjenengan kena najis, misalnya kena kotoran ya, itu dihilangkan saja. Ya, sudah hilang. Yang penting hilang pakai air. Air mutlak dihilangin. Itu sudah hilang berarti. Tapi kalau berhadas itu harus wudhu. Misalnya buang angin. Panjenengan buang angin atau kencing, itu berhadas, harus wudhu. Nggak boleh nggak wudhu kalau mau mengerjakan sholat. Jadi itu kalau mau mengerjakan sholat. Kalau belum mengerjakan sholat, ya nggak harus wudhu langsung, nggak. Tapi kalau sedang mau mengerjakan sholat, itu baru wudhu. Baik. Jadi Nabi bersabda, layuk balu sholatun bigori tuhurin wala sodakotin min gululin. Tidak akan diterima sholat bila tidak suci dan tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Jadi contoh lain menutup aurat dalam sholat, satrul aurah. Ilmu karumun sekalian, menutup aurat itu termasuk syarat sah sholat. Makanya di antara pembatal sholat itu, kalau jenengan sholat berhadas itu batal.
Misalnya sholat buang angin, ya harus ya wudhu terus sholat lagi, nggak boleh sujud sahwi, nggak boleh. Karena sujud sahwi itu hanya untuk yang lupa. Nah, jadi kalau apa namanya orang itu dalam sholat itu berhadas, ya berarti dia harus mengulangi sholatnya. Sholatnya nggak sah atau batal. Nanti dibahas itu ya di batalnya. Termasuk satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat itu syaratnya penutup yang kita pakai itu bisa menutupi warna kulit kita. Makanya jangan, mohon maaf ya, kalau mau sholat jangan memakai baju yang nerawang. Ya, itu berarti satrul aurahnya tidak sempurna. Terus juga harus hati-hati. Kalau sholat tuh jangan ngepres pakai kaos yang ngepres tuh ya. Celananya ngepres, kaosnya ngepres. Pas ruko kelihatan tuh celengan ayamnya itu. Masya Allah. Mungkin pernah ngalami ya. Saya pernah ngalami itu. Masya Allah, nggak khusyuk itu benar. Di depan saya lagi itu. Juga kalau sholat itu apa? Kalau sholat berjamaah ya maksud saya itu. Jangan sampai mengganggu makmum yang lain. Misalnya nggak disyaratkan kalau sholat itu ada tulisannya itu. Masya Allah. Tuh, saya pernah itu menjumpai ada bapak-bapak muarah besar itu sama itu ada anak. Dia pakai itu, pakai apa? Bajunya bagus, pakai jaket gitu, rapi banget. Cuma jaketnya itu memang di belakang itu ada tulisannya. Mungkin karena berseberangan politik kali ya. Ini lanjutkan, teruskan, lanjutkan gitu. Dia mungkin lawan politiknya itu. Ini selama sholat yakin saya itu kesel banget itu. Tapi ya benar juga sih bapak itu mengamuk-ngamuk ya. Lepas dari persoalan itu ya. Terus, tapi saya itu pernah masalah sampai sekarang itu inget bener ya itu. Mau dulu kan zamannya kaos yang ada tulisan-tulisannya. Ada kalau di Jogja itu Dagadu, ada apa kalau Bali itu joger ya, joger. Itu saya itu, waduh masa Allah, nggak kusuk itu ya. Di depan saya itu ada yang pakai kayaknya joger ya kayaknya, yang dari Bali itu. Jarak pandang tulisan ini adalah 1/4 diagonal kolor bapakmu, masya Allah. Wah, ya Allah, saya sampai sekarang itu hafal saya itu. Saking terkesan, tapi keterlaluan banget itu yang bikin tulisan itu. Ada yang saya ingat itu 1/4 diagonal kolor bapakmu itu. Kenal benar tuh, masya Allah. Jadi maka kalau sholat memang harus memperhatikan makmum yang lain. Baik ya, al-mukarramun sekalian, itu istilahnya yang menjadi syarat penyempurna dari masyrut yang disyaratkan. Satrul aurah dan macam-macam, banyak ya itu syarat-syarat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah halangan atau mani. Ya. Menurut istilah, mani atau halangan adalah sifat dohir yang keberadaannya mengharuskan untuk melakukan ketentuan yang berlawanan dengan ketentuan hukum asalnya. Contoh misalnya haid adalah penghalang seorang wanita mengerjakan sholat. Hukum asalnya wanita itu wajib mengerjakan sholat. Kalau sudah akil balik, wajib dia menunaikan sholat. Tapi begitu dia terkena haid, maka dia ya mengharuskan untuk melakukan yang berlawanan dengan hukum asalnya. Kalau asalnya itu wajib, jadi haram dia mengerjakan sholat fardu. Karena apa? Dia punya halangan, mani. Itu namanya. Jadi, makanya kalau ada seorang wanita tengah haid, dia itu memaksa sholat, itu dia berdosa. Karena melanggar hukum wati, yakni mani. Kemudian yang contoh berikutnya adalah pembunuhan sengaja itu menjadi penghalang bagi pelakunya mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Misalnya saya sengaja membunuh saudara kandung saya. Mungkin karena motivasi waris ya. Itu kalau saya terbukti dengan sengaja membunuh saudara saya terhalang untuk dapat
warisan. Kalau hukum asalnya saya masih punya peluang dapat waris asalkan nggak ada yang mahjub ya, nggak ada yang menghalangi. Kan ada hajib, ada mahjub itu. Bukan mahjub itu berarti boleh. Termasuk kalau seseorang itu murtad dari agama Islam, misalnya orang kafir. Misalnya saya punya anak saya jadi orang kafir. Saya nggak bisa mewarisi anak saya. Anak saya juga nggak bisa mewarisi saya. Karena apa? Karena ada halangan. Apa halangannya? Kekufuran. Jadi contohnya seperti itu manik. Maka panjenengan juga harus memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan manik. Karena kalau nggak tahu itu kadang-kadang jadi bermasalah. Ngertinya ahkamul taklifi saja gitu, padahal ada ahkamul wad'i juga. Kemudian yang berikutnya, al-mukarramun sekalian, ini ada 3 pembahasan ya. Yakni sah, batal, dan fasad. Kemarin mungkin sedikit sudah saya singgung ya. Yang pertama itu sah atau sahih. Ya, sahih gitu. Bahasa Arabnya itu sahih atau as-sihah itu boleh. Kalau bahasa Indonesianya sah. Apa yang dimaksud dengan as-sihah atau sah adalah semua perkara yang sejalan dengan ketentuan syariah. Jadi kalau misalnya sholat itu misalnya sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya, maka sholatnya jadi sah. Kemudian kadang-kadang kata sah atau sihah itu berkaitan dengan pengaruh amal perbuatan di dunia ataupun di akhirat. Perbuatan yang dikerjakan sejalan dengan ketentuan syariat atau sah akan membebaskan seseorang dari dosa dan hukuman di akhirat. Contoh kalau panjenengan sholatnya sah, berarti panjenengan sudah melaksanakan kewajiban sholat. Tapi kalau sholatnya belum sah atau tidak sah, berarti panjenengan belum melaksanakan sholat. Makanya harus tadi diperhatikan tuh syaratnya gitu, rukunnya seperti itu. Kemudian sebaliknya, yang dikerjakan tidak sejalan dengan ketentuan syariah tidak akan membebaskan seorang dari dosa dan hukuman akhirat. Nah ini contoh misalnya sah itu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual belinya sah. Dan kelak di akhirat dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia melaksanakan jual beli itu dengan sah. Kemudian contoh lain, sholat yang sejalan dengan tuntunan sunnah adalah sholat yang sah dan kelak akan dibalas dengan pahala dan juga amal-amal ibadah yang lain. Kalau zakatnya itu sah, maka zakatnya dapat pahala. Kalau nggak sah gimana? Ya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Dan juga kadang-kadang berkaitan dengan pengaruh di kehidupan dunia. Kalau perbuatan itu sah, maka seseorang itu berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, kalau saya nikah dengan seorang perempuan, nikahnya sah, berarti perempuan itu halal bagi saya. Tapi kalau nikahnya nggak sah, nggak boleh saya misalnya melakukan hubungan suami istri atau ada hubungan waris kan, karena diantara sebab waris itu kan hubungan pernikahan ya. Istri itu termasuk ashabul furud, dia pasti dapat. Itu istri, nggak bisa diganggu gugat itu istri. Termasuk suami itu juga ashabul furud. Jadi kalau dalam pembagian waris itu didahulukan, baru kemudian asobah. Nah jadi kalau seseorang itu nikahnya sah, maka itu punya implikasi. Implikasinya berarti memang wanita itu jadi istri sah saya. Jenengan nggak boleh memperistri istri saya, nggak boleh karena itu sah istri saya. Tapi kalau pernikahan saya dengan seorang wanita itu nggak sah, berarti wanita itu orang lain bagi saya. Kan berarti implikasinya berbeda ya, kalau hukumnya sah dengan tidak sah. Kalau jual beli, misalnya saya beli barang dari Al Mukarram,
ada Ustadz Hendri. Ini Ustadz Hendri saya beli. Sah jual belinya, maka barang itu menjadi milik saya, sah jadi milik saya. Saya berhak melakukan apa saja terhadap barang itu. Saya mau hibahkan, mau saya jual lagi, mau saya taruh saja, saya jadikan barang koleksi, itu terserah saya. Tapi kalau jual belinya nggak sah, barang itu tidak sah saya miliki, gitu. Berarti saya juga nggak boleh memanfaatkan barang itu. Makanya al-mukarramun sekalian, panjenengan memang harus memperhatikan salah satu hal yang penting dalam hukum syariat itu, karena amal kita ini kan baru diterima oleh Allah kalau sesuai dengan syariah ya. Nah, di antara perkara penting agar sesuai dengan syariah itu, kita juga memperhatikan ahkamul wati, bukan hanya mengetahui wajib dan macam-macamnya itu enggak, tapi juga harus mengetahui ahkamul watinya. Ini contoh ya. Jadi misalnya dicontohkan di sini, seseorang terbukti sah melakukan transaksi jual beli dengan orang lain, ya maka dia berhak memiliki dan memanfaatkan barang yang dibelinya. Hakim harus memberikan perlindungan atas barang tersebut jika ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya atau ingin merampas harta tersebut. Pernikahan yang sah menjadikan seorang wanita halal bagi suaminya dan lain sebagainya. Baik ya, kira-kira gitu. Talak juga gitu. Talak itu kalau sah, ya berarti talak, jatuh talak. Makanya talak itu ada syaratnya. Jadi panjenengan kalau mau mentalak istri, jadi insya Allah nggak ada lah yang di sini ya ingin mentalak istri. Itu harus ngerti syarat-syarat mentalak. Kalau mau mentalak istri, itu istri harus dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Itu yang disebut dengan talak yang sunni. Para ulama mengatakan kalau dalam keadaan haid jangan ditalak. Meskipun ada yang pendapat boleh. Kalau suci sudah dicampuri juga nggak boleh ditalak. Jadi harus dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Terus kemudian kalau mentalak istri itu dengan kata-kata yang sorih mentalak. Bukan begini. Jadi kayaknya seakan-akan saya mau mentalak Anda deh. Ya nggak jatuh talak. Harus saya talak Anda gitu. Saya talak enggak ya gitu. Ya itu ya belum. Gitu. Mi, gimana kalau kamu saya talak? Ya belum jatuh talak juga. Karena harus dengan bahasa sorry yang menunjukkan talak. Dan seterusnya, Masya Allah ya. Banyak. Baik, kemudian yang masih dalam pembahasan yang keempat ya kalau salah ya. Ya ini batal. Itu lawan dari sah. Lawan sah itu adalah batal atau batil atau butlan. Jadi batil adalah lawan dari sihah. Batil adalah semua perkara yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Jadi semua yang bertentangan dengan ketentuan syariat itu batal. Gitu. Kata batal kadang-kadang berhubungan dengan pengaruh perbuatan di dunia atau di akhirat. Perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat tidak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, tapi justru dibalas dengan siksanya. Sholat yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah adalah sholat yang batil atau batal. Sholat seperti ini tidak akan mendapatkan pahala kelak dari akhir. Kemudian dari sisi pengaruh perbuatan batil di kehidupan dunia, perbuatan batil akan mendapatkan perlakuan sebagaimana ketentuan syariat. Satu contoh, seseorang yang melakukan jual beli yang batal, yang batil, maka tidak sah memiliki dan memanfaatkan barang yang diperjualbelikan itu. Nggak sah. Banyak ya jual beli itu istilahnya itu kalau orang nggak waspada, banyak yang tidak memenuhi syarat-syaratnya sehingga jadi batal jual belinya itu. Kemudian seseorang belum dianggap mengerjakan sholat jika sholatnya batal.
Berarti dia harus mengulangi lagi sholatnya. Misalnya ada orang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, nah berarti sholatnya batal. Ustaz, kalau ada orang sholat misalnya, sholat lupa ruku misalnya, jadi habis membaca apa nih ayat-ayat pendek, Al-Fatihah ayat pendek, dia langsung sujud misalnya, udah rukunya enggak, iktidalnya juga enggak, itu gimana? Yang enggak sah, karena dia rukun, meninggalkan rukun. Kalau lupa gimana? Kalau lupa, misalnya orang di rokaat kedua, dia melakukan seperti itu. Rokaat ketiga dan keempat benar. Dan sebelum salam, dia itu ingat dah. Tadi rokaat kedua saya belum rukuk dan iktidal ya. Berarti dia harus mengulang sholatnya mulai dari rokaat yang rokaat kedua. Rokaat 3 dan 4 itu tidak dianggap. Kalau di mazhab Syafi'i begitu. Jadi harus diulang mulai dari rokaat 2. Rokaat kedua itu sholat lagi secara sempurna. 2 dan 3. 2, 3 dan 4 diulangi lagi. Kalau di mazhab Syafi'i. Karena rukun itu kalau misalnya tadi di sholat pada rokaat yang kedua kok tidak rukuk dan iktidal, berarti dia itu sudah membatalkan semua yang di sini. Makanya yang di rokaat ketiga dan keempat itu menjadi sia-sia istilahnya. Karena memang sejak awalnya sudah gagal, sudah batal. Makanya harus diulangi. Nggak cukup ditambal dengan sujud sahwi, nggak boleh. Sujud sahwi itu kalau memang lupa, tapi kelupaannya itu nanti ada beberapa ketentuannya. Ya, kalau meninggalkan rukun, ya nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulangi. Gitu. Baik ya. Baik, itu tentang batal. Kemudian yang berikutnya itu adalah fasad atau rusak. Fasad adalah semua perkara yang menyalahi syariat bukan dari asalnya. Kalau yang batal itu memang sejak asalnya bertentangan dengan syariah. Fasad berbeda dengan batil. Batil adalah perkara yang menyalahi syariat dari sisi asalnya. Jadi sejak asalnya itu memang sudah salah. Fasad adalah perkara yang pada asalnya tidak menyalahi syariat, namun kemudian ada sifat yang bertentangan dengan syariah. Contoh yang kemarin sudah pernah saya singgung adalah jual beli antara orang pelosok dengan orang kota. Sebelum sampai di pasar, ada orang kota karena pengen dapat harga lebih murah, karena orang kampung pada nggak ngerti, dia langsung ke kampung, ke pedalaman, ke pelosok, dicegat itu sebelum ke pasar. Terjadi transaksi, ada barangnya, ada ijab kabulnya, ada penjual dan pembelinya. Dari sisi jual beli asalnya itu sah ya kan, karena semuanya sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi ada satu perkara yang merusak jual beli sah itu, yakni apa? Salah satu pihak tidak mengetahui harga, yakni penduduk kampung di pelosok yang belum sampai pasar. Jual beli rusak itu ya kerusakannya harus dihapus dengan cara apa? Memberitahu harganya. Setelah tahu harganya penduduk kampung itu diberi pilihan, Anda mau pakai harga yang lama atau harga yang baru ini. Ya kalau harga barunya lebih mahal ya tentu paling dipilih yang baru itu pasti. Oh, yang lama dibatalin dong. Tapi kalau ada orang kampung bilang enggak apa-apa deh, saya pakai harga yang lama deh. Tapi dia sudah ngerti harga pasar, itu jual belinya sah, enggak rusak. Jadi kerusakan itu yang penting dihapus. Gitu. Kalau kerusakan itu disebabkan karena nggak tahu harga, harganya harus diberitahu. Oleh karena itu dulu itu ada siaran radio ya, itu sangat bermanfaat itu. Ya dicoba di pasar apa itu sangat penting itu sebetulnya. Iya, itu karena itu kaitannya supaya orang tahu harga. Sehingga orang itu nggak menjual di istilahnya itu diketok, atau juga membeli itu terlalu rendah.
Karena dalam fikih itu goben fahis itu juga dilarang. Goben fahis itu mematok harga terlalu tinggi, lebih dari pasar. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah azimah dan rukhsah, itu yang terakhir. Apa yang dimaksud azimah? Adalah hukum-hukum yang disyariatkan dengan persyaratan yang bersifat umum dan mengikat setiap orang untuk melaksanakannya. Jadi yang dimaksud azimah itu hukum-hukum yang disyariatkan dengan pensyariatan yang bersifat umum dan mengikat setiap orang melaksanakannya. Contoh misalnya sholat duhur itu 4 rakaat, itu mengikat semua orang. Kalau mau sholat duhur ya asalnya harus 4 rakaat. Yang dimaksud dengan rukhsah adalah keringanan, yakni hukum-hukum yang disyariatkan untuk memperingan azimah karena adanya uzur. Berarti ini tidak berlaku untuk semua orang, tidak mengikat semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu yang memang terkena uzur atau alasan, punya uzur atau punya alasan. Contoh misalnya puasa azimah. Puasa itu berarti harus dikerjakan mulai subuh sampai maghrib. Nggak boleh ada berbuka puasa di situ, berarti mengambil azimah. Tapi kalau orang misalnya bepergian safar, dia boleh tidak berpuasa gitu. Karena ada uzurnya apa? Safar. Atau kalau sakit misalnya, di Al-Quran kan gitu ya, disebutkan ya, jika seseorang itu safar atau sakit, maka hendaknya dia mengganti puasanya itu di hari yang lain. Sholat adalah azimah, sedangkan bolehnya menjamak dan meringkas, menjamak dan mengqashar. Menjamak itu artinya menggabungkan waktunya ya. Kalau mengqashar itu jumlah rakaatnya, meringkas rakaatnya. Jadi meringkas sholat bagi orang yang bepergian adalah rukhsah. Jadi kira-kira itu ya mukarramun sekalian. Tapi ini kan contoh-contoh yang mungkin barangkali yang biasa sudah kita pahami. Tapi panjenengan nanti bisa dari kajian kita ini kan panjenengan bisa mencari lagi contoh-contoh yang lebih detail gitu. Dan di buku-buku insya Allah buku-buku fikih ada itu. Baik, itu. Kemudian yang terakhir nih sebagai penutup, al-mukarramun sekalian, mungkin al-fakir wal hakir tidak pernah bosan-bosan ya untuk mengingatkan kepada panjenengan semua. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah apapun ya, termasuk kita tholabul ilmi sekarang ini, itu betul-betul harus kita pastikan kita kerjakan itu ikhlas karena Allah SWT. Ada satu hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Ini hadisnya hasan. Ini dari Abu Sa'id bin Abi Fudalah. Jadi beliau itu pernah mendengar Rasul SAW bersabda. Jadi idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamati li yaumin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi falyatlub thawabahu min indi ghairillahi fa innallaha aghna syuraka'i anisyirki. Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia yang terdahulu dan yang terakhir, mulai yang manusia yang pertama sampai yang terakhir, di hari kiamat, yakni pada satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka ada orang yang berseru, maksudnya menadi ini penyeru, yang disuruh oleh Allah menyeru. Ada penyeru yang menyeru. Siapa saja yang menyekutukan Allah pada suatu amal, maka hendaknya ia mencari pahala amalnya pada sekutu Allah itu. Jadi misalnya begini, kalau kalau ada orang misalnya melakukan satu ibadah karena seseorang, maka nanti di hari akhir dia disuruh minta pahala kepada orang itu. Tapi masalahnya nggak ada satupun yang punya hak dan bisa memberikan pahala kecuali Allah. Berarti orang itu kalau tidak ikhlas memang nggak akan dapat pahala dari Allah. Karena Allah adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu di antara orang yang bersekutu. Jadi Allah ini
nggak butuh sekutu apapun. Makanya di antara perkara yang paling dibenci Allah kan menyekutukan Allah. Bahasa kita musyrik ya, syirik. Syirik itu begini al-mukarramah. Panjenengan memberikan salah satunya, memberikan sifat-sifat atau kemampuan-kemampuan yang itu hanya milik Allah kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah. Menyekutukan itu artinya menyepadankan. Ya, menyepadankan. Atau panjenengan menggabungkan Allah dengan selain Allah. Dalam hal apa? Sifat dan kemampuan. Contoh misalnya gini. Yang punya kemampuan menghidupkan dan mematikan dan memberikan rizki itu hanya Allah. Kalau sifat dan kemampuan ini panjenengan kasih kepada misalnya keris atau orang, berarti panjenengan telah memberikan sifat dan kemampuan yang hanya milik Allah kepada selain Allah. Berarti panjenengan menyekutukan Allah. Makanya di dalam Islam itu semua amal itu memang betul-betul harus kita kerjakan karena Allah. Makanya Imam Fudail bin Iyad itu beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan satu amal perbuatan karena manusia itu orang itu riya, pamer. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Sedangkan orang yang beramal karena manusia maka dia menyekutukan Allah. Kemudian yang berikutnya mukarramun sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terakhir. Jadi ini dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menuturkan satu riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Ini hadisnya hadis qudsi. Qallallahu tabaraka wa taala ana agna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berfirman, aku adalah zat yang aku adalah zat istilahnya? Ana agna syurokai. Jadi saya itu adalah zat sekutu yang tidak butuh pada perserikatan. Jadi Allah ini nggak membutuhkan sekutu. Allah kalau menciptakan alam ini nggak butuh bantuan yang lain maksudnya. Allah itu betul-betul ini ada kelirunya nih. Barang siapa yang mengerjakan satu amal perbuatan yang di dalamnya ia menyekutukan aku dengan selain diriku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan perserikatannya. Makanya para asatidz kiram, kalau kita ingin selalu dibersamai Allah, termasuk majelis kita ini ya, kalau majelis kita ini pengen selalu bersamai oleh Allah, itu salah satu hal terpentingnya harus kita selalu meluruskan niat kita. Kalau kita melakukan sesuatu, jenengan jual beli, jenengan bekerja, selalu dibersamai oleh Allah, itu pasti panjenengan barokah. Jenengan membina rumah tangga, kalau tulus karena Allah, sejalan dengan sunnah Nabi SAW, jenengan akan selalu dibersamai oleh Allah. Ustaz, saya ini dibersamai oleh Allah, tapi kok hidup saya kok nggak enak terus nih, Ustaz. Gimana ya cara jelasinnya ya? Kalau mungkin sudah sering ya saya mungkin sampaikan. Jadi gini, Allah itu kalau ingin mencintai satu kaum, caranya adalah memberi cobaan. Itu. Jadi jenengan kalau dikasih cobaan oleh Allah, itu sesungguhnya Allah tengah berusaha mencintai jenengan. Itu hadisnya ada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad bersabda, "Idza aradallahu ayuhibba qauman ibtalahum." Jika Allah menginginkan mencintai satu kaum, maka caranya diberi bala, ujian. Nah, makanya kalau kita dikasih ujian oleh Allah, kita harus husnudonnya seperti itu. Husnudonnya adalah, wah ini alhamdulillah nih saya sedang pengen dicintai oleh Allah. Tapi ini ya jangan lama-lama lah ya Allah gitu. Kalau Pak Hendri sering bilang begitu tuh. Ya tapi ini cobaannya jangan terlalu lama lah ya Allah.
Ya. Kalau doanya belum dikabul-kabul juga, zikirnya kok nggak dikabul-kabul juga, maka cara memahaminya memang Allah lagi seneng sama kita, lagi seneng, lagi demen mendengarkan doa dan zikir-zikir kita. Makanya nggak dikabul-kabul. Sebaliknya kalau yang dikabul bisa jadi begini, Allah lagi nggak seneng sama zikir kita, doa kita. Lu berisik mulu, nah gitu nih. Ya udah lu gua kasih deh, diem lo gitu. Kalau antum digitukan kan masya Allah celaka lah. Ya. Jadi itu ya al-mukarramun sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi inti dari apa istilahnya yang kita kaji pada malam hari ini supaya kita memahami bahwa hukum syariah itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah ahkamut taklifi, itu membahas tentang apa hukum perbuatan. Dan yang kedua adalah ahkamul wad'i. Apa yang dibahas dalam ahkamul wad'i terkait dengan pelaksanaan hukum taklifi tadi. Termasuk juga terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan dari ahkamut taklifi tadi. Sehingga memang harus kita memahami, terutama dikaitkan dengan persoalan-persoalan muamalah itu banyak sekali. Mulai dari syaratnya, kemudian rukunnya, macam-macam. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu? Ya, Pak Haji dulu deh. Monggo Pak Haji. Kalau ada ibadah Iya. baca selawat sekian kali Iya. supaya gimana gitu, gimana? Iya, itu begini. Saya membaca satu mukodimah ya. Ini mukodimah yang ditulis oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Jadi beliau itu mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala itu saking sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka Allah itu telah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nanti disampaikan kepada kita tentang akan terjadinya keadaan-keadaan yang buruk yang akan menimpa umat manusia. Misalnya mulai dari zaman fitnah ya. Kemudian juga ada zaman-zaman yang di situ itu apa namanya? Nyari dinar dan dirham itu sulitnya setengah mati. Zaman-zaman yang dipenuhi dengan pembunuhan-pembunuhan, banyak sekali malapetaka dan seterusnya. Allah mengabarkan itu pada Nabi Muhammad SAW. Tapi juga Allah mengabarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad tentang cara-cara untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut, keadaan-keadaan buruk tersebut. Atau ketika seseorang itu berada dalam ahwal-ahwal atau keadaan-keadaan yang dia tidak inginkan. Contoh misalnya, kalau seseorang berada di dalam tekanan hutang, contoh nih, Nabi kita Nabi Muhammad itu telah diberitahu oleh Allah gimana cara mengatasi hutang. Diajarilah doa-doa untuk membayar hutang. Terus kalau ada seseorang yang misalnya nih terkena racun, panjenengan terkena racun, gimana cara ngatasinya? Ya disedotlah saat racunnya. Iya itu memang benar. Masalahnya kalau ada yang nyedot ya. Kalau nggak ada yang nyedot gimana nih? Caranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu kata Nabi SAW adalah obat dari semua penyakit. Makanya kalau jenengan sakit atau apa di Al-Fatihah. Gitu. Kalau panjenengan pengen dimudahkan mencari rizkinya Allah, salah satunya dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, melazimkan istighfar. Kalau seseorang melakukan dalam apa sifat seperti itu Pak Haji, nggak masalah. Karena itu mengerjakan perintahnya Allah, perintahnya Rasul, mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasul SAW. Maka nggak boleh kita katakan itu musyrik atau ya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah kausalitas ya. Sababiahnya juga harus dijalankan. Tetapi Nabi kita itu juga ngajari istilahnya itu jalan-jalan yang sifatnya itu jalan-jalan khusus.
Tidak semua orang sanggup menempuhnya. Tapi bagi orang yang yakin dan percaya tauhidnya benar, insya Allah mujarab juga. Itu mujarab juga. Makanya di dalam hadis itu banyak sekali amal-amal yang diajarkan Nabi pada kita untuk sebagai senjata bagi kita menghadapi keadaan-keadaan buruk yang juga sudah diberitahukan Nabi pada kita. Kalau misalnya seseorang pengen doanya makbul, contoh doanya makbul, coba cepat dikabulkan, membaca wiridnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu beliau ketika dia di dalam perut ikan. Jenengan kalau di dalam perut ikan kan secara secara rasional itu kan udah nggak mungkin itu. Pasti dicerna oleh asam lambungnya ikan itu pasti. Udah nggak ada keluar, nggak bisa keluar. Tapi karena dengan wasilah tadi, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, membaca wirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka dikabul oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau orang itu pengen terlepas dari keadaan-keadaan yang sulit, salah satunya membaca itu. Ada kitab-kitab tuh yang membahas secara khusus masalah seperti itu, Pak Haji. Juga ada amalan-amalan itu yang menjadi istilahnya itu amalan khusus orang-orang yang disayang oleh Allah. Panjenengan pernah membaca kisahnya Nabi Daniel. Nabi Daniel kalau bahasa Arabnya Daniel. Itu kalau di cerita-cerita Israiliyat, Nabi Daniel itu dihukum oleh raja waktu itu. Itu ditaruh di sebuah lubang dan diturunkan juga 2 ekor singa. Ternyata singanya nggak bisa makan beliau. Itu ada doanya gitu. Kalau pengen tahu doanya cari sendiri. Wah, ini berarti kalau nanti ketemu singa, wah ini amalannya Nabi Daniel nih kita gitu pakai. Ya, debt collector itu. Enggak, kalau teman saya itu memang kadang-kadang juga kadang-kadang nggak nyambung ya. Nggak nyambung tapi karena diyakini akhirnya bermanfaat juga itu. Jadi ada waktu dia naik kereta api nggak beli tiket kalau zaman dulu ya, tiket-tiket itu kan ya ngasal aja lah, bahwa nggak ada yang meriksa, nggak ada pemeriksaannya gitu, udah masuk aja gitu dia. Begitu yang kondekturnya itu yang kan tukang meriksa itu didoain sama dia, doa pengusir anjing dia begitu. Nggak diperiksa juga itu. Masya Allah, saya bilang ada aja gitu. Tapi memang hal-hal seperti itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh dianggap nggak ilmiah ya, nggak rasional ya, nggak. Itu memang ada faktanya. Mungkin saya pernah juga membaca satu buku ya, satu kitab loh. Kitab itu bercerita tentang karomahnya para wali-wali Allah. Mulai dari zaman sahabat gitu, sampai di era-era ulama besar. Seperti era Imam Syafi'i. Di era Imam Syafi'i itu mungkin pernah saya ceritakan ya, tapi ini saya ceritakan lagi. Itu ada seorang bernama Syekh Abu Muhammad. Beliau ini seorang wali, tapi nggak dikenal. Nah, waktu itu di kampungnya Syekh Abu Muhammad itu sering terjadi perkelahian antar kampung. Saling bunuh-bunuhan saat itu. Satu saat kampungnya Syekh Abu Muhammad ini diserang oleh musuhnya. Hampir semua penduduk di situ dibunuh semua. Tidak terkecuali Syekh Abu Muhammad itu ditangkap. Pada saat sudah ditangkap, itu mau dibunuh, dipedang, tapi nggak ada satupun pedang yang bisa melukai beliau. Kayak gitu. Dicoba berkali-kali juga enggak ini. Terus akhirnya orang-orang pada penasaran, bertanya, Syekh Anda ini mengamalkan apa gitu? Kok bisa sampai pedang-pedang kami nggak bisa menembus Anda? Dan beliau itu cerita. Jadi saya itu gini ceritanya.
waktu saya pergi ke sebuah padang rumput, itu saya melihat ada seekor kambing yang ada diikat di tengah padang rumput gitu. Itu dikelilingi oleh serigala. Ada seekor serigala yang mengelilingi terus itu. Tapi serigala ini nggak pernah bisa makan itu kambing. Cuma mengelilingi doang kayak gitu. Maka saya penasaran dekati itu kambing. Ternyata di kambing itu ada kalung, dia bilang. Kalung itu kemudian dia ambil, ternyata ada tulisannya. Itu yang beliau sebut ayatul hifdi. Ketika saya menemukan kalung itu, maka saya amalkan itu. Tulisan yang ada di kalung itu. Kalau pengen tahu tuh isi tulisan itu, WA ke saya, nanti saya kasih. Kayaknya Pak Ter nggak tertarik kali itu Pak Ter. Iya. Tapi nanti khusus lah untuk apa? Nanti saya posting di apa? Di majelis itu. Nanti saya posting lagi. Dan itu diamalkan oleh Syekh Abu Muhammad. Memang karomahnya kayak gitu. Iya. Mungkin nanti bisa dipakai yang lain ya Pak Iswan ya. Kebal apa namanya? Kebal dari debt collector ini. Ya, jadi kira-kira gitu, Pak Haji. Ya, yang belakang dulu ya Pak Nur. Tadi sudah kadung. Ya. Apa? Harta, ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Kalau seandainya ini kita konversi dengan rupiah itu gimana? Kalau dirupiahkan kan 250 setara dengan 14 juta ya. Kalau dikonversi ke rupiah. Ke rupiah ya, iya. Kalau dirham itu pakai perak. Ya, pakai perak. 1 gram perak berapa harganya? 70.000 ya. Iya, nggak apa-apa, dikonversi nggak apa-apa. Ya, berlaku untuk uang. Kalau misalnya seseorang punya uang, itu untuk menghitung zakat uang dia, karena uang itu juga harus dizakati. Walaupun uang kertas ya, mohon maaf, fiat money istilahnya. Fiat money itu nanti menentukan nisabnya itu disandarkan pada nisab tadi. Jenengan bisa pakai dinar atau bisa pakai dirham. Bisa jenengan konversi. Kalau dinar berarti nanti dikonversinya kalau apa namanya 20 dinar ya. 20 dinar kan berarti 20 dinar 20 kali 4,25 gram emas. Nah, nanti dikali harga per gramnya gitu ya. Kalau dirham, kalau pakai dirham berarti dikali apa namanya? Pakai perak, standarnya standar perak. Jadi langsung aja 1 dirham itu dikalikan harga perak berapa. Sekarang harga perak berapa gitu. Ya. Tetap berlaku kalau tetap berlaku. Nggak ada penghalang, nggak ada. Karena mata uang itu termasuk istilahnya itu ya, walaupun ini kan mata uang yang sebetulnya tidak islami juga ya. Karena secara faktual, kalau panjenengan punya uang 100.000, 100.000, itu kalau dalam Islam 100.000 itu kalau jenengan pegang 100.000, berarti di bank sentral itu juga harus ada backupnya. Artinya negara itu atau bank sentral itu utang ke saya, ya menjamin saya. Nanti saya kalau uang ini saya tukarkan dengan penjaminnya, ya ini emas, kalau dulu zaman dulu kan emas ya, maka itu saya bisa mendapatkan emas itu sejumlah uang yang saya tukarkan gitu. Tapi kalau sekarang jenengan punya 100.000, jaminannya itu hanya undang-undang. Jadi memang nggak ada penjamin benda yang sifatnya itu faktual, nggak ada. Itu hanya kebijakan pemerintah saja karena dipercaya gitu. Padahal kalau cuma 100.000
100.000 nih, al-mukarramun sekalian. Kalau saya dengar dari penjelasan salah satu orang yang memang tukang nyetak uang, dia bilang ongkos produksi untuk 100.000 itu hanya 600 perak. Untungnya banyak ya. Jadi jenengan nyetak cuman 600, ya sebenarnya kayak kertas gini, kertas monopoli gitu. Cuma karena ada jaminan undang-undang bisa beli apa gitu. Padahal nanti kalau ini pemerintahnya nggak jamin lagi, itu jadi kertas doang. Jadi kertas doang. Beda kalau ada penjaminnya emas ya. Kalau emas tetap kita walaupun uangnya itu taruhlah dibawa oleh siapapun, ini kalau misalnya terjadi goncangan politik macam-macam itu tetap stabil ya. Pergantian pemerintah kalau dulu kan sampai dipotong kan ya di zaman Soekarno itu, karena inflasinya demikian tinggi nggak bernilai. Kira-kira gitu al-mukarram ya. Nanti karena konversinya kalau perak dirham berarti nanti pakai perak, harga perak sekarang ya. Kalau dinar harus dikali 4,25 dulu, karena 1 gram 1 dinar itu sama dengan kira-kira gitu. Ya, monggo Pak Jinur. Pak Nur dulu ya. Tadi Pak Nur dulu, Pak. Dia berarti kurang dari nisab. Ya. Terus menjelang tahun itu dikembalikan. Hitungannya masih full ketemu hal yang awal atau bagaimana? Kalau ya. Satu lagi kan ya. halangan, tadi juga seperti itu ada yang halangan bila orang itu punya hutang, dia tidak ada kewajiban zakat. Iya. Bagaimana kalau hartanya soalnya uangnya banyak? Atau itu atau murni emas dan uang atau aset-aset? Betul. Kalau dia berupa aset aja, dia punya kewajiban zakat apa? Iya. Baik. Ini pertanyaannya Masya Allah. Jadi gini, kalau harta yang dizakati itu secara fikih itu memang harta yang secara faktual kita pegang, berada di dalam kuasa kita. Sehingga kalau tadi Pak Nur, uang panjenengan diutang, walaupun status kepemilikannya memang itu uang saya, tetap yang kalau zakat zakat uang itu, yang dimaksud zakat uang itu adalah uang yang kita pegang, bukan uang yang kita jadikan piutang, bukan. Nanti kan ada hitungannya sendiri kalau zakat piutang itu. Ya, kalau zakat piutang itu gini, ada fikihnya. Kalau yang punya utang itu ada kemungkinan bisa membayar, nah itu dizakati. Kalau tidak ada kemungkinan bisa membayar, kita tunggu dulu sampai dia bayar. Jadi nggak dizakati. Gitu ketentuannya. Jadi nanti bisa merubah komposisi nisabnya. Jadi nanti kalau dikembalikan di ini ya dihitung lagi. Gitu. Jadi kalau ngitung nisab itu memang begini, kalau secara umum gini. Harta orang itu kan kadang banyak ya. Dia contohnya contoh gini. Ada orang punya harta taruhlah 1M ya, 1M contoh. Dia punya 1M. Punya uang cash 1M. Pada tanggal 1 Muharram tadi. Muharram 1445 Hijriah, dia punya uang 1M. Berarti kan sudah langsung dihitung ya. Hitung haulnya itu sudah sejak 1 Muharram. Itu dihitung. Dan ini tidak misalnya tidak sampai kurang dari nisab uang ya. Bisa pakai tadi 20
dinar atau berapa tadi? Dirham ya, pakai dirham bisa ya. Nah, kalau misalnya ada tambahan, misalnya Pak, ada seorang nih punya uang 1 M, terus dapat warisan sebanyak 100 M. Pertanyaannya itu ngitung haulnya disamakan dengan ini atau dihitung sendiri? Dihitung sendiri. Kalau dia dapat warisannya itu taruhlah tanggal 20 Muharram, berarti hitungan untuk yang dapat warisan itu, hitungan haulnya dimulai dari 20 Muharram. Tidak digabungkan di sini. Tidak digabungkan di sini. Yang digabungkan itu, kalau misalnya gini, ini harta 1 M itu diusahakan. Setelah diusahakan berkembang punya punya laba dan seterusnya. Nah, laba-laba tambahan yang dihasilkan dari 1 M ini ngitungnya digabungkan dengan uang ini. Mengapa? Karena dia adalah hasil dari pengembangan uang ini. Kalau pemasukannya di luar ini, maka dia harus dihitung sendiri, haulnya dihitung sendiri. Ya, dihitung beda. Dan bagaimana kalau aset-aset? Dilihat dulu. Nggak ada zakat rumah, itu nggak ada. Jadi zakat itu al-mukarramun sekalian ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya pada benda-benda tertentu. Jadi kan nggak boleh nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi, nggak boleh. Contoh misalnya zakat untuk binatang ternak. Zakat binatang ternak itu nggak ada, zakat ayam itu nggak ada. Nggak ada. Zakat lele juga nggak ada. Ini Pak Rifai kok tertawa ya kalau baca lele. Karena kalau yang ayam nih Pak Tar ini yang biasanya berhubungan ayam. Nggak ada, kecuali kalau lelenya dijadikan komoditas perdagangan. Itu pun nama zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat lele ya, enggak. Yang dizakati itu ya sapi, onta, kambing. Udah itu. Ya yang sejalan dengan itulah ya. Jadi selain itu enggak. Walaupun jumlahnya banyak. Jadi untuk melihat apakah barang itu termasuk yang wajib dizakati atau tidak, apakah ada keterangan dari Rasul tentang nisab barang itu. Kalau enggak diterangkan nisabnya, berarti memang barang itu enggak dizakati. Gambarnya kayak gitu. Karena gimana orang mau bayar zakat kalau enggak ada ketentuan nisabnya, batas-batasnya. Kalau misalnya zakat tumbuhan ya, tanaman, itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau sudah sekian wasak, gitu. Nah, tanaman itu kalau yang yang rigid itu hanya beberapa saja. Maka nggak ada terong, nggak ada. Zakat terong itu nggak ada. Zakat pete juga nggak ada. Karena memang nggak dijelaskan nisabnya. Kalau pete nisabnya itu kalau sudah sekian papan misalnya gitu, nah itu baru nggak ada. Karena nggak ada makanya tidak ditarik. Kecuali kalau petenya jadi komoditas perdagangan. Itu pun zakatnya zakat perdagangan. Makanya tadi lihat asetnya itu apa gitu. Kalau asetnya itu masuk dalam harta-harta yang memang wajib dikenai zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau asetnya bukan termasuk barang yang wajib dizakati, yang nggak boleh dizakati. Itu kira-kira Pak Nur. Wah, kalau begitu saya beli mobil yang banyak aja kan nggak ada zakat mobil. Pajaknya tapi. Asuransi. Iya juga ya. Mahal juga loh itu mobil ya. Gitu ya Pak Haji Nur ya. Monggo Pak Rifai. Waalaikumsalam. Terkait keutamaan zakat sama sedekah atau infak gitu kan. Iya. Misalnya ada orang yang kekayaannya sebenarnya banyak gitu kan. Mungkin dia bisa menyimpan emas kalau perlu
mungkin lebih banyak dari bisa beberapa kali hitungan nisab gitu kan, dari jumlah gitu. Tapi dia tidak pernah misalnya berzakat karena dia banyak yang dia sedekahkan saat itu, sehingga mungkin sampai akhir hayatnya dia nggak pernah berzakat karena nggak pernah senisab hartanya itu bagaimana kan. Yang kedua kan mengenai warisan tadi, nah, kan ada orang yang pewaris istilahnya tidak bisa mewariskan hartanya atau ahli waris tidak mendapatkan harta dari orang tuanya karena tidak seiman. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tuanya itu masih ada rasa kasihan, dia memberikan ya sekedarnya lah gitu, dikasih ya nilai waris gitu, itu bagaimana? Ya. Waalaikumsalam. Baik. Jadi untuk yang Yang pertama, yang penting itu kewajiban zakat itu harus memenuhi hukum-hukum wad'i. Di antaranya adalah sebabnya. Sebab dari pelaksanaan atau penunaian zakat itu adalah senisab. Kalau hartanya selama hidupnya belum pernah sampai 1 nisab, ya selama itu dia juga tidak berkewajiban membayar zakat. Walaupun tadi banyak duitnya banyak. Saya tahu ada orang yang gitu. Saya itu punya teman. Dia itu mungkin 1 jam itu bisa ngasih duit itu sampai 350 juta. Itu habis langsung. Terus saya tanya, terus gimana kamu? Pokoknya kayak gitu aja saat saya gitu. Ada yang begitu. Jadi dia itu nggak bisa pegang duit, mungkin kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu paling nggak bisa pegang duit. Keinget aja kalau beliau ini masih nyimpen duit. Kalau kita duit banyak, kita simpen juga buat apaan sih? Iya kan? Saya punya teman juga yang duitnya banyak. Dia itu khawatirnya cuma satu, kata dia. Saya itu sebenarnya khawatirnya cuma satu, tapi apaan? Kalau saya meninggal, istri saya menikah lagi. Enak aja, gue yang kerja mati-matian, suami istri saya itu, gitu dia khawatir itu. Makanya duit dia itu atas nama anaknya semua. Setahu saya, harta-harta yang bernilai itu atas nama anak dia. Nggak ada yang atas nama dia itu, mungkin sedikit aja itu. Iya. Karena dia khawatir kalau meninggal duluan, istrinya nikah lagi, itu aja yang dia khawatirin. Nanti yang suami istrinya dia itu ngambil harta dia gitu. Lah ngapain Pak, orang sudah mati masa kepikiran juga, saya bilang. Jadi nggak masalah gitu. Bukan artinya orang itu memang nggak mau bayar zakat, pengen bayar insya Allah. Cuman masalahnya syarat-syaratnya itu syarat-syarat wad'inya itu belum terpenuhi. Ya kan kita malah nggak boleh maksain diri kalau belum memenuhi. Terus kemudian yang kedua, sebetulnya gini, yang disebut waris itu berbeda dengan kayak hadiah, kayak hibah. Kalau waris itu khusus, jadi harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Dan pembagiannya itu sudah ditetapkan oleh hukum-hukum syariat. Dibagi setelah orang yang punya harta meninggal. Itu namanya warisan. Kalau ada orang masih hidup membagikan hartanya, itu namanya bukan warisan, bukan. Hibah, namanya hibah. Kalau hibah syaratnya itu begini, Al-Mukarram Pak Rifai. Hibah itu syaratnya kalau panjenengan ngasih ke anak panjenengan, itu harus dikasih dalam kuantitas yang sama. Itu kalau para ulama mensyaratkan seperti itu. Kalau mau menghibah, maka dikasih misalnya 100 juta, anak pertama, kedua, ketiga, dan itu dikasih semua. Terus gimana kalau ada anaknya yang kafir? Ya setahu saya memang nggak ada ini ya, ada ketentuan muslim
non muslim. Kalau pemberian disamakan. Ya. Hanya dia tidak boleh mewarisi gitu. Dan juga orang tuanya nggak boleh mewarisi harta anak itu. Kalau anaknya meninggal lebih dulu, dia juga nggak bisa mewarisi. Jadi kalau misalnya dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian kalau mau mengasih wasiat, nah ada juga yang namanya wasiat ya. Ya, wasiat itu sebetulnya tidak boleh untuk ahli waris. Ada larangan. Karena nanti kalau ada wasiat untuk ahli waris itu bisa mengurangi atau jatah dari warisnya. Gitu. Makanya kalau apa namanya? Kalau misalnya di luar ahli waris itu pun wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Nggak boleh. Ya ada ketentuannya. Nah kalau wasiat itu dibuat ketika orang yang punya harta hidup dan dikasih sekian persen macam-macam ya. Kalau waris belum sempat seperti itu, belum bagian pemberian orang itu sudah orang itu. Mungkin karena duitnya banyak itu ya, perusahaannya banyak, tanahnya banyak itu. Dia itu bagus juga apa namanya? Dia orang tua yang kalau menurut saya perhatian pada anak-anaknya. Dia khawatir gini, saat saya ini duit saya banyak. Cuma saya khawatir saya itu setelah saya meninggal, ini malah anak-anak saya berantem gara-gara harta saya. Gitu. Rusak semua hubungan. Makanya saya pengen saya ini aja lah, saya kasih hibah-hibah gitu. Nah kalau hibah nanti di apa ada ketentuannya. Ya tadi contoh harus ada kuantiti yang sama. Kalau bisa dicatat di notaris macam-macam sehingga ada kekuatan hukum. Kalau bisa semua anaknya datang sehingga nanti nggak saling mengklaim satu dengan yang lain gitu. Nggak ada kecurigaan. Jadi memang harus seperti itu. Kalau mau pakai wasiat, misalnya pakai apa namanya ya istilahnya itu, wasiat ada ketentuannya lagi ya. Wasiat tidak boleh bagi ahli waris. Makanya memang yang mungkin itu dengan hibah. Kalau misalnya yang punya uang itu masih hidup ingin bagi hartanya, yang mungkin dengan hibah itu. Makanya itu dihibahin, misalnya tanah yang di sini, yang paling sulit itu kan mengkonversinya itu ya. Kalau misalnya asetnya dalam bentuk tanah, dalam bentuk kebun, macam-macam kan agak sulit. Itu kira-kira sama Karom Pak Pak ya. Oke. Ya nanti kita sudahi nggih pertanyaannya ya. Insyaallah nanti kalau ada Pak Iko li, moga. Waalaikumsalam. Kalau nggih. Apa bedanya sunnah dan sunnah? Nggih. Ya. Karena kita juga terbiasa mengikuti sunnah. Iya. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau sunnah ini punya banyak makna, tetapi tergantung dari konteksnya atau tergantung dari peristilahannya. Contoh seperti misalnya gini, kalau Mukarram Pak Iko, kata kalau bahasa Indonesia, kata operasi. Operasi itu kalau secara bahasa itu artinya satu tindakan tertentu. Tetapi makna operasi itu kadang-kadang bisa berbeda-beda tergantung dari peristilahannya. Peristilahan itu maksudnya ini istilah dipakai oleh kelompok siapa. Kalau operasi dipakai di peristilahan kedokteran, tentu maknanya berbeda dengan di dunia militer atau di dunia kepolisian. Kalau kata operasi digunakan dalam peristilahan kedokteran, mungkin Pak Nuk bisa jelasin. Artinya kan biasanya bedah ya, bedah terus apa gitu.
Ya, kayak gitu. Tapi kalau di dunia militer itu artinya serangan, menyerang musuh. Kalau di dunia kepolisian namanya operasi, ada operasi ketupat, operasi lilin. Itu maksudnya memeriksa surat-surat kendaraan. Nah, makanya sunnah itu begini, tergantung di istilah mana kita mau definisikan. Nah, sunnah ini kalau di dunia perhadisan, di istilah ulama ahli hadis, yang disebut dengan as-sunnah, ini tulisannya sama, tulisannya begini. Nah, pakai tak marbutoh, as-sunnatu, sunnatun. Kalau bukan sunat, ya, tapi pakai tak marbutoh, sunnah. Jadi kalau tak marbutoh mati, itu jadi bacaannya jadi hak yang disukun. Disebut tak marbutoh itu karena dia marbut, bulat. Marbut itu kan artinya dari kata robito, yang artinya apa tuh? Terikat gitu. Kalau yang begini nih namanya tak maftuhah. Tak maftuhah. Ya, kalau yang ini marbutoh. Ya, ini marbutoh. Ya. Marbutoh. Kalau ini maftuhah. Maftuhah. Maftuhah itu artinya terbuka. Ininya kan terbuka ya. Kalau digandeng begini, titiknya nah itu namanya marbutoh. Nah, sunnah ini kalau di dunia ulama ahli hadis maksudnya adalah ma'udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au nahwiha. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan beliau, perkataan beliau, persetujuan beliau atau yang lain. Kalau disandarkan bukan misalnya kalau perkataan Rasul itu disebut sunnah. Perbuatan Rasul disebut juga sunnah. Jadi semua perkataan, perbuatan, persetujuan atau yang lain yang dinisbahkan pada Rasul itu namanya sunnah. Tapi menurut ulama ahli hadis gitu, sunnah. Kalau perkataan sahabat itu tidak disebut sunnah, tapi yang masuk disebut asar. Ya, namanya asar. Kalau nanti ditabiin ada sebutan lain. Terus sunnah ini kalau di dunia tadi hukum syariah artinya adalah perbuatan yang jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itu sunnah. Nama lainnya kemarin mandub ya. Mandub atau mustahab. Al-mustahab. Al-mustahab. Mandub nama lainnya sunnah. Tapi kalau kita apa maknanya sunnah di situ? Ya tergantung. Kalau ini konteksnya hukum syariat, artinya perbuatan yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Kan beda dengan yang ini ya. Beda. Terus juga sunnah itu bisa artinya adalah semua ibadah-ibadah tambahan disebut sunnah. Kayak sholat duha itu disebut sholat sunnah. Ya, sholat tahajud itu disebut sholat sunnah. Tapi maksudnya adalah sholat-sholat yang nafilah. Nah, maka di Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka. Di sebagian malam bertahajudlah sebagai nafilahnya kalian. Nafilah itu tambahan, ibadah tambahan kita. Makanya sunnah itu juga bisa berarti nafilah. Itu. Nah, jadi begitu Al-Mukarram. Nah, beda dengan sunat ya. Kalau sunat itu mungkin bahasa Indonesia kan. Ya, kalau bahasa Arabnya kayak gini memang. Sunnah, as-sunnah. Gimana? Ya, harus pakai tak marbutoh. Bukan tak maftuhah. Sunat gitu. Mungkin kalau bentuk jamak kali ya itu ya, sunat. Karena biasanya kalau pakai akhiran
alif sama tak marbutah itu untuk jamak. Gitu. Ya, walau alam. Memang kalau istilah itu memang harus berdasarkan konteksnya itu kadang-kadang. Ya contoh kayak kita kata marfu ya. Marfu itu kalau menurut ulama alun nahu dan sorof itu semua bacaan yang akhirnya dibaca dengan domah itu marfu. Beda dengan kalau dipakai di istilah ulama ahli hadis. Marfu itu semua hadis yang nyambung sampai Rasulullah. Beda ya. Sama-sama marfu. Baik, mungkin gitu ya Al-Mukarram, Pak Eko. Yeah. Ya baik para asatidz kiram yang dirahmati Allah, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin kesimpulannya adalah hukum syariat ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah ahkamut taklifi dan yang kedua adalah ahkamul waqi. Yang dua-duanya itu kita juga wajib mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak mengetahui. Karena apa? Karena perbuatan kita itu hukum asalnya terikat dengan hukum syariah supaya dapat pahala dari Allah. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa di setiap pembahasan ahkamul waqi itu ada rincian-rincian yang memang kita juga harus memahami secara lebih detail. Jadi dari sini nanti bisa mungkin mempelajari sendiri atau mengkaji sendiri terkait dengan ahkamul waqi. Baik, kita akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, saya itu. Bismillahirrahmanirrahim.